Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 8 Oktober. Tahun-tahun emas, cobalah momen-momen emas. Mazmur 71 ayat 17 dan 18 berfirman, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Beberapa tahun lalu, saya menerima tanpa ragu istilah tahun-tahun emas untuk menggambarkan waktu setelah pensiun. Saya tidak menyadari itu adalah sebuah sindiran halus. Sama seperti mayoritas masyarakat kita, saya tidak tertarik dengan keinginan untuk mempertimbangkan seperti apa kehidupan masa tua atau diri sendiri menjadi tua. Beberapa bulan yang lalu, saya bertanya kepada seorang teman yang berusia 80-an tahun, "Apa kabar?" Dia menjawab sambil tersenyum ramah, "Saya merasakan usia saya." Mengunjungi seorang wanita di rumah sakit, saya memberi isyarat secara luas bahwa saya tertarik untuk mengetahui berapa usianya. Ya, umur hanyalah angka, dan umur saya tidak terdaftar adalah jawabannya. Bahasa kita kekurangan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan usia tua. Penulis Mark Gerson berpendapat bahwa tumbuh menjadi utuh adalah cara yang lebih baik untuk menggambarkan hal menua daripada menjadi tua. Rohani manusia adalah pusatnya, bukan tubuh. Masa emas mungkin terjadi di masa pensiun bagi mereka yang berhasil bertahan awet muda. Bagi mereka yang kehilangan kesehatan, perjuangan untuk masa emas bisa seperti menaiki tanjakan. Bagaimana mungkin memiliki waktu emas ketika Anda tidak dapat mendengar atau didengarkan? Bagaimana mungkin memiliki waktu emas ketika Anda harus memanggil orang lain untuk membantu Anda dalam segala hal yang Anda lakukan? Saya menemukan sebagian jawabannya ketika saya membaca 2 Korintus 4 ayat 16 dengan pandangan baru. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang dimaksud Mark Gerson ketika dia menyarankan istilah tumbuh menjadi utuh. Saya menulis di jurnal saya hari itu, Tuhan beri saya rahmat untuk tidak berbicara tentang berkurangnya fungsi tubuh dalam kehidupan saya. Biarlah saya berkonsentrasi pada pertumbuhan jiwa saya dan bukan kemerosotan tubuh saya. Biarlah saya fokus pada pengalaman-pengalaman kasih karunia baru untuk dibagikan kepada orang lain. Biarlah saya menerima perubahan tampilan fisik dan hidup sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakannya sambil mengingat bahwa beberapa hal hanya terasa canggung dan tidak nyaman. Biarlah saya menemukan orang untuk berbagi sikap ini. Biarlah saya meminta belas kasihan-Mu dalam berurusan dengan orang-orang lain. Biarlah saya tidak mengecilkan rasa sakit dan kesakitan mereka, tapi mengingatkan mereka pada Yang Esa yang akan memberi mereka rahmat untuk hidup, mengatasi tubuh mereka yang menua. Dan biarlah saya bertekad untuk berbuat lebih banyak demi menghadirkan momen-momen emas dalam kehidupan orang lain, khususnya orang tua yang sering sakit dan kesepian. Kehidupan tidak akan selalu masa keemasan di bumi ini. Tetapi saya
tidak akan memakai kacamata hitam sehingga menutupi emas yang ada di sekitar saya. Doa kita hari ini, Tuhan bantu kami untuk bisa memiliki keputusan-keputusan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Amin.